Banyak banget dari kalian yang request game Zenless Zone Zero. Apakah dengan budget 800.000 sudah bisa rakit PC untuk main game ini? Tapi yang pasti PC kali ini sudah pakai RAM DDR4 dan opsi upgrade-nya luas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Kemarin ada yang nanya, tumben Mas rajin upload. Yah, apalagi alasannya kalau bukan karena uang dan uang. Saya akan terima apapun resikonya, Tante. Yang penting bagi saya sekarang cuma uang dan uang, Tante. Oke, buat kalian yang lagi nabung lebaran, saya ada nih satu rakitan PC di bawah 1 juta yang upgradable dan sudah pakai RAM DDR4 tanpa VGA ya, tapi tetap bisa dipakai untuk gaming. Apa aja komponennya? Yuk kita mulai. Pertama kita mulai dari prosesornya. Di sini saya pakai i3 7100. Harganya sekarang 186.000. Harga yang hampir sama dengan i5 3470. Memiliki 2 core dan 4 thread. Base frekuensinya 3,9 GHz tanpa turbo boost. TDP-nya 51 watt dan punya iGPU Intel HD 630 yang lumayan oke untuk gaming. Yang kedua, HSF. Seperti biasa kita pakai HSF standar Intel ya. Harganya 24.000. HSF ini lumayan aman untuk menghandle suhu dari i3 ataupun i5 jadul. Motherboardnya di sini saya pakai motherboard H110M dari PowerMax. Saya beli dalam kondisi bekas ya, harganya 300.000. Bagusnya motherboard ini sudah punya slot NVMe, lalu punya juga USB 3.0 di depan dan USB 3.0 di belakang. PCIe-nya sudah PCIe 3.0. Oh ya, buat kalian nih yang mau beli motherboard H110M, terutama yang bekas, wajib hukumnya buat tanya ke penjual apakah sudah update BIOS. Soalnya kebanyakan Mobo H110M yang belum update BIOS itu nggak bisa membaca prosesor Intel generasi ke-7, hanya bisa generasi ke-6 saja. Kita lanjut ke bagian RAM. Saya beli RAM kit bekas dari Panther 2400 MHz 4 plus 4 GB DDR4, harganya 100.000. Dengan ongkir jadinya 110.000. RAM-nya warna hitam emas heatsinknya ya, jadi kelihatan keren gitu daripada RAM telanjang. Untuk storage-nya di sini saya nggak pakai SSD ya, cuman pakai harddisk 500 GB kondisi bekas dari Seagate. Harganya 80.000. Kedepannya saya ada rencana untuk mengurangi pemakaian harddisk bekas karena akhir-akhir ini ada beberapa oknum nakal yang memanipulasi health dan sentinelnya. Saya pelan-pelan akan berpindah ke harddisk baru. Harga harddisk baru RX7 juga sudah murah sekarang, garansinya 2 tahun. Lalu untuk PSU-nya saya pakai Dazumba bekas 380 watt. Ini PSU kaleng ya, bukan PSU yang bagus. Sekali lagi ini bukan PSU yang bagus. Harganya 48.000. Kenapa saya berani pakai PSU ini? Karena PC-nya full load-nya itu cuma 70 watt. Tegangan output PSU ini juga saya sudah ukur dan normal. Dan listrik di tempat Mas Adit yang punya PC ini itu juga bagus. Jadi masih bisalah dipakai untuk beberapa saat. Tapi tetap prioritas utama nanti ganti PSU. Terakhir, casing. Pakai casing bekas saja ya, yang penting semua tombolnya aman dan tidak korosi. Harga casing bekas itu 60.000 di Shopee, tapi biasanya ongkirnya itu lumayan mahal, bisa mendekati harga dari casingnya. Yuk kita total berapa sih budget saya untuk merakit PC kali ini. i3 7100 186.000, HSF-nya 24.000, motherboard H110M bekas 300.000, RAM bekas 2x4 GB DDR4 110.000, harddisk 500 GB 80.000, PSU Dazumba 380 watt bekas 48.000 dan casing bekas 60.000. Jadi totalnya 808.000. Yang berminat, link lengkap ada di keranjang YouTube atau deskripsi video. Apa aja yang bisa di-upgrade dari PC ini? Pertama, upgrade dulu RAM-nya ya ke 16 GB. Ternyata sekarang RAM 8 GB itu sudah sangat tidak cukup untuk memainkan game-game modern. Minimal 16 GB. Kedua, ganti PSU-nya dari PSU kaleng ke PSU yang 80+.
Ketiga, tambah SSD buat sistemnya, nanti harddisknya untuk penyimpanan game saja. Dan yang terakhir, kalau dirasa kurang mantap untuk gaming, tambah VGA-nya. Apakah PC ini hemat daya? Yuk kita cek. Ketika idle, PC ini menyerap daya cuma 44 watt, rendah banget ya. Dan ketika full load gaming, PC ini menyerap daya mentok di 77 watt, cocok untuk rumah 450 VA. Selanjutnya, uji sintetis. Kita uji prosesornya dengan Cinebench R15, dapat skor 371 CP dengan suhu maksimal di 73 derajat. Dan kita uji iGPU-nya pakai Unigine Heaven di setting 1080 Pilo, dapat skor 753 dengan rata-rata FPS-nya 29,9. Terakhir, uji gaming. Kita akan uji PC i3 7100, RAM 8GB dan tanpa VGA ini di 10 game. Game yang pertama, PES 2021 update 2024-2025. Di setting 768 Pilo, akhirnya nih bisa main Liverpool yang ada Nunesnya. Sayangnya di update ini God Anthony Dos Santos belum pindah ke Real Betis, masih di MU. Dapat FPS di atas 30, lumayan lah ya, nggak ada drop FPS di sini. Game yang kedua, GTA 5 Offline di setting 720p normal. Sayangnya di game ini i3 7100 tidak bisa mengeluarkan performa maksimalnya dikarenakan RAM-nya mentok, kurang besar RAM-nya. Harus pakai RAM 16GB, dapat FPS antara 21 sampai 30-an dan beberapa kali ada drop FPS ke belasan. Game yang ketiga, Valorant di setting 1080 Pilo, dapat FPS yang lumayan stabil di antara 70 sampai 80-an FPS. Tapi karena PC ini full pakai harddisk tanpa adanya SSD, di awal game sekitar 30 detik pertama FPS-nya itu lumayan jelek, tapi berangsur-angsur jadi stabil. Game selanjutnya Minecraft di launcher di setting 1080p fast versi 1.21.4 dengan Optifine, render distance-nya 8 cang, dapat 100-an FPS. Sama seperti Valorant, ketika pertama kali masuk FPS-nya itu sangat tidak stabil, setelah 1 menit baru stabil. Kalau main di SSD pastinya tidak seperti ini ya. Selanjutnya kita coba di game Euro Truck Simulator 2 di setting 1080 Pilo, dapat FPS yang lumayan banget antara 37 sampai 44 FPS. Di game ini lumayan smooth ya, tidak ada glitch seperti kemarin di i3 4330. Game yang kelima kita coba di Genshin Impact di setting 900 Pilo. Ini sih mantep ya, dapat FPS yang stabil antara 30 sampai 40 FPS. Sekarang kita ke game kompetitif ya, Dota 2 di setting 900p fastest, ketika laning dapat 50-an FPS dan ketika war dapat 30-an FPS. Lumayan, ini prosesor bisa buat main Dota 2 lancar walaupun di setting rata kiri. Game yang ketujuh, Zenless Zone Zero. Nah ini nih inti video ini, game yang banyak sekali di request oleh kalian semua. Kita setting di 720p rata kiri, semuanya serba minimum. Di game ini RAM-nya mentok banget, lihat deh, sampai tembus di 7,6GB, dapat 20-an FPS. Kalau kalian pakai RAM 16GB dan pakai SSD, pasti akan jauh lebih smooth dari video saya ini, karena di beberapa scene ada patah-patah.
Game selanjutnya Dynasty Warrior 8 Extreme Legend di setting 1080p medium, fishingnya on, di lock di 30 fps. Buat yang suka main Dynasty Warrior PS2 lumayan nih bisa main Dynasty Warrior 8, dan pastinya lancar buat main Dynasty Warrior 6. Selanjutnya game Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution di setting 1080p. Ini game yang lumayan ringan ya, pastinya bisa main di 30 fps lock. Dan game yang terakhir, game yang ke-10 Need for Speed The Run. Seru ini gamenya. Di awal-awal sudah disuruh kabur lawan 4 mobil bersenjata. Saya setting di 900 pilo, dapat FPS yang lumayan di 30-an. Kesimpulan, rakitan PC 800.000 kali ini sangat hemat daya dan cocok untuk rumah 450 VA. Sudah DDR4 dan opsi upgrade-nya sangat luas. Kekurangannya setelah saya coba sendiri ada di RAM-nya. PC ini belum nyaman buat main game Zenless Zone Zero. Seharusnya pakai RAM 16GB dan pakai SSD. Estimasi kalau pakai RAM-nya 16GB dan ditambah SSD, harga PC-nya jadi sekitar 1,1 juta. Tapi nanti gamenya akan jadi lebih smooth. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Video selanjutnya 3-4 hari lagi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.